Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas kisah seorang biarawati yang melantunkan ayat Al-Quran di dalam gereja, membuat seluruh jemaat menjadi masuk Islam. Sebelum kita mulai, mari tulis sholawat di kolom komentar sebagai bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah, langsung saja kita mulai. Di sebuah desa kecil di perbukitan Italia, terdapat sebuah biara tua yang telah berdiri selama ratusan tahun. Bangunan itu megah namun sederhana, dengan dinding batu yang tebal dan jendela kaca patri yang memantulkan warna-warni saat terkena sinar matahari. Di dalam biara itu, tinggal seorang biarawati muda bernama Clara. Clara, seorang perempuan cantik berusia 22 tahun, dikenal di antara para biarawati karena suara lembutnya saat melantunkan doa-doa gereja. Sejak kecil, Clara telah mengabdikan hidupnya untuk melayani Tuhan. Namun, di balik senyum hangatnya, Clara sering merasa ada kekosongan yang sulit ia jelaskan. Suatu hari, saat membersihkan perpustakaan tua biara, Clara menemukan sebuah naskah kuno yang tersembunyi di balik tumpukan buku usang. Naskah itu berbeda dari yang lain. Kertasnya sudah mulai rapuh, dan tulisannya ditulis dengan tinta yang hampir memudar. Judulnya, yang ditulis dalam bahasa Latin, kurang lebih berarti, kebenaran yang hilang. Clara membuka halaman pertama dengan hati-hati. Di dalamnya, terdapat tulisan tentang seorang nabi terakhir yang akan membawa ajaran kebenaran. Nama nabi itu adalah Muhammad. Clara tertegun. Ini adalah pertama kalinya ia mendengar tentang sosok ini dengan cara yang tidak biasa. Malam itu, Clara tidak bisa tidur. Rasa penasaran yang mendalam mendorongnya untuk mempelajari lebih jauh tentang isi naskah tersebut. Semakin ia membaca, semakin banyak ia menemukan bahwa ajaran dalam naskah itu berbeda dengan apa yang selama ini ia ketahui. Naskah itu berbicara tentang keesaan Tuhan, tentang tauhid, dan tentang kehidupan Nabi Muhammad. Hari-hari Clara pun berubah. Ia mulai mencari tahu lebih banyak tentang Islam. Diam-diam, ia memesan Al-Quran melalui internet dan mulai mempelajarinya. Ia membacanya dengan hati-hati, mencoba memahami makna di balik setiap ayat. Salah satu ayat yang menyentuh hatinya adalah: katakanlah, dialah Allah, yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas, ayat 1-4. Ayat itu menggugah hati Clara. Ia merasa seolah-olah telah menemukan jawaban atas kekosongan yang selama ini ia rasakan. Namun, Clara tahu bahwa langkah ini tidak mudah. Biara adalah tempat yang tertutup, dan para biarawati lainnya hidup dalam keyakinan yang sama selama bertahun-tahun. Ia memutuskan untuk merahasiakan perjalanannya sementara waktu, tetapi di dalam hatinya, Clara tahu bahwa ia harus berbagi kebenaran ini suatu hari nanti. Setelah berbulan-bulan tenggelam dalam perenungan dan mempelajari Islam secara diam-diam, Clara akhirnya sampai pada satu keyakinan yang tidak lagi bisa ia abaikan. Islam adalah jalan yang benar. Perjalanan spiritualnya telah membawanya pada kebenaran yang selama ini ia cari. Dan kini ia merasa bahwa ia harus melangkah lebih jauh. Suatu malam yang dingin, dengan bulan yang menggantung redup di langit, Clara memutuskan untuk mengambil langkah besar dalam hidupnya. Ia meninggalkan biara secara diam-diam, mengenakan jubah panjang dan penutup kepala untuk menyamarkan dirinya. Dengan hati yang berdebar, ia menumpang bas ke kota terdekat. Sepanjang perjalanan, Clara tidak berhenti berdoa, meminta kekuatan kepada Tuhan untuk melangkah di jalan yang telah ia tunjukkan. Setibanya di kota, Clara berjalan melewati gang-gang sempit hingga akhirnya menemukan sebuah masjid kecil seperti yang ia lihat di foto di internet. Pintu masjid terbuka, dan di dalamnya ia melihat seorang pria tua dengan janggut putih yang sedang membaca Al-Quran. Pria itu adalah imam masjid yang telah Clara hubungi sebelumnya. Dengan langkah ragu, Clara mendekati pria tersebut. "Assalamualaikum," ucapnya dengan lembut, mencoba menggunakan salam yang baru ia pelajari. Imam itu tersenyum hangat dan membalas salamnya. "Waalaikumsalam." Setelah memperkenalkan diri dan menceritakan perjalanannya, Clara menyampaikan niatnya untuk memeluk Islam. Imam itu mendengarkan dengan penuh perhatian, lalu menjelaskan makna dari dua kalimat syahadat yang akan ia ucapkan. Clara merasa air mata mengalir tanpa ia sadari saat mendengar penjelasan tersebut. Akhirnya, dengan suara yang sedikit bergetar, ia mengucapkan, "Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah." Seolah-olah ada beban berat yang terangkat dari dadanya.
Hatinya dipenuhi kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Clara merasa seperti bayi yang baru lahir, memulai hidup baru dengan jiwa yang bersih. Imam itu menyambutnya dengan hangat dan memberinya nasihat untuk tetap kuat di tengah segala rintangan yang mungkin akan ia hadapi. Malam itu, saat Clara kembali ke biara, ia merasa berbeda. Dunia yang selama ini ia kenal tampak berubah. Ia tidak lagi merasa asing di tengah kegelapan malam. Sebaliknya, ia merasa ditemani oleh cahaya keyakinan yang baru ia temukan. Namun, Clara sadar bahwa apa yang ia alami hanyalah awal dari perjalanan panjang yang penuh tantangan. Ia tahu bahwa biara, tempat yang selama ini menjadi rumahnya, mungkin tidak akan mudah menerima perubahan yang telah terjadi dalam dirinya. Meski demikian, semangat dalam hatinya tak tergoyahkan. Setelah hari itu, Clara menjalani hari-harinya dengan cara yang berbeda. Ia mulai berpikir tentang bagaimana menyampaikan kebenaran yang ia temukan kepada teman-temannya. Sesama biarawati, ia tahu ini bukan tugas yang mudah. Para biarawati lain memiliki keyakinan yang telah tertanam kuat sejak lama, dan perubahan besar seperti ini pasti akan menuai penolakan. Namun, Clara percaya pada pendekatan yang lembut. Ia tidak ingin memaksa siapapun, tetapi berharap untuk menyentuh hati mereka dengan ketulusan dan kasih sayang. Dia mulai mempersiapkan diri, mempelajari lebih dalam tentang Islam agar mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan diajukan oleh teman-temannya. Hari demi hari, Clara menjalani hidup dengan tujuan baru. Ia menunggu momen yang tepat untuk memulai dakwah kecilnya di tempat yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya, sebuah biara tua yang dikelilingi perbukitan, di tengah desa yang jauh dari hiruk-pikuk kota. Meski tantangan tampak besar di depan mata, Clara merasa yakin bahwa cahaya kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Suasana di dalam gereja berubah menjadi hening yang mencekam setelah Clara mengungkapkan bahwa doa yang baru saja ia lantunkan adalah ayat dari Al-Quran. Jemaat saling memandang, sebagian dengan keterkejutan, sebagian dengan rasa ingin tahu yang tak bisa mereka sembunyikan. Clara berdiri tegak di depan altar, wajahnya memancarkan ketenangan yang luar biasa. Ia tahu bahwa langkah ini adalah keputusan besar yang berisiko, tetapi ia juga yakin bahwa kebenaran harus disampaikan. Meskipun sulit, dengan suara yang lembut namun tegas, Clara mulai menceritakan perjalanannya. Saya tahu apa yang baru saja saya lakukan mungkin sulit diterima oleh banyak dari kalian. Clara memulai, tetapi izinkan saya menjelaskan mengapa saya berdiri di sini hari ini, membawa pesan yang berbeda dari apa yang biasa kita dengar di tempat ini. Ia lalu bercerita tentang naskah kuno yang ia temukan di perpustakaan biara, bagaimana ia membaca isi naskah tersebut dengan penuh rasa ingin tahu, dan bagaimana naskah itu membuka pikirannya kepada kebenaran yang selama ini belum pernah ia temui. Naskah itu mengungkapkan sesuatu yang tidak pernah saya duga, lanjut Clara. Ia berbicara tentang Nabi Muhammad, seorang manusia yang membawa pesan kedamaian, keadilan, dan tauhid, keyakinan kepada Tuhan yang Esa. Jemaat mendengarkan dengan seksama, meskipun beberapa di antara mereka tampak gelisah. Clara melanjutkan, menceritakan bagaimana ia mulai mempelajari Al-Quran dan ajaran Islam secara diam-diam. Saya tidak bisa mengabaikan apa yang saya temukan. Katanya, setiap kata dalam Al-Quran menyentuh hati saya dengan cara yang tidak pernah saya rasakan sebelumnya. Ia memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang selama ini memenuhi pikiran saya. Seorang jemaat yang duduk di barisan depan, seorang wanita tua bernama Sister Lucia, mengangkat tangannya dan bertanya dengan nada penuh rasa ingin tahu. Clara, apa yang membuatmu begitu yakin bahwa ini adalah kebenaran? Clara tersenyum lembut dan menjawab, karena ia berbicara langsung kepada hati saya. Sister Lucia, ia mengajarkan bahwa Tuhan itu Esa, bahwa kita semua adalah hambanya, dan bahwa hidup ini adalah perjalanan untuk mengenal dan mendekat kepadanya. Ia mengajarkan keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab yang mendalam terhadap sesama. Beberapa jemaat mulai terisak, mereka merasakan ketulusan dalam setiap kata yang diucapkan Clara. Namun, tidak semua orang menerima dengan mudah. Seorang pria parubaya, salah satu anggota Dewan Gereja, berdiri dan berkata dengan nada keras, Clara, apa yang kau lakukan ini adalah pengkhianatan terhadap iman kita. Bagaimana kau bisa membawa sesuatu yang begitu asing ke dalam rumah Tuhan? Clara tidak menunjukkan rasa takut. Ia menjawab dengan lembut, apa yang saya bawa ke sini bukanlah pengkhianatan, tetapi kebenaran yang saya temukan setelah pencarian panjang. Saya tidak meminta kalian untuk percaya begitu saja, tetapi saya mengajak kalian untuk membuka hati dan mencari sendiri. Tuhan memberikan kita akal dan hati untuk memahami kebenaran. Suasana menjadi semakin intens. Beberapa jemaat meninggalkan tempat duduk mereka dengan marah, tetapi sebagian besar tetap tinggal, terhipnotis oleh keberanian dan ketulusan Clara. Melihat respons yang beragam,
Clara mengambil napas dalam-dalam dan berkata, "Saya tidak di sini untuk memaksa kalian, tetapi untuk berbagi apa yang telah mengubah hidup saya. Jika kalian ingin tahu lebih banyak, saya ada di sini untuk menjawab pertanyaan kalian. Jika tidak, saya berdoa semoga Tuhan membimbing kita semua menuju jalan yang benar." Satu persatu, beberapa jemaat mendekati Clara setelah misa selesai. Mereka ingin tahu lebih banyak tentang apa yang telah ia pelajari. Beberapa bahkan memintanya untuk menunjukkan ayat-ayat yang ia baca dari Al-Quran. Clara dengan sabar menjelaskan, menunjukkan kitab suci yang telah ia sembunyikan dengan hati-hati selama ini. Hari itu menjadi awal dari sesuatu yang besar. Gereja kecil di desa itu tidak lagi sama. Meskipun banyak tantangan di depan, Clara merasa bahwa ia telah mengambil langkah pertama untuk membawa kebenaran kepada orang-orang yang ia cintai. Dan di dalam hatinya, ia tahu bahwa Tuhan sedang menuntunnya dalam setiap langkah yang ia ambil. Setelah misa pagi itu, suasana gereja berubah menjadi lebih hangat. Satu persatu, jemaat yang awalnya ragu mulai mendekati Clara dengan rasa ingin tahu. Mereka datang dengan berbagai pertanyaan, dari yang sederhana hingga yang mendalam, tentang apa yang telah Clara temukan. "Apa itu Islam, Clara?" tanya seorang pria tua yang selama ini dikenal sebagai jemaat setia gereja. Clara tersenyum lembut. "Islam adalah ajaran yang mengajarkan kita untuk menyembah Tuhan yang esa, yang menciptakan langit dan bumi. Dalam Islam, kita diajarkan bahwa Tuhan itu satu, tanpa sekutu, dan hanya kepadanya kita memohon pertolongan. Nabi Muhammad adalah utusannya, membawa pesan kedamaian, kasih sayang, dan keadilan." Pertanyaan terus mengalir. "Apa yang membuatmu yakin bahwa Al-Quran adalah kitab yang benar?" tanya seorang wanita muda yang memandang Clara dengan penuh rasa ingin tahu. Clara mengeluarkan Al-Quran dari balik jubahnya dan berkata, "Al-Quran bukan hanya sebuah kitab, ia adalah firman Tuhan, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Setiap ayatnya menyentuh hati saya, memberikan jawaban atas pertanyaan yang selama ini saya miliki. Ia mengajarkan tentang kehidupan, kematian, dan tujuan kita di dunia ini. Ia memandu kita untuk menjadi manusia yang lebih baik." Beberapa jemaat mulai terdiam, merenungkan kata-kata Clara. Namun, ada juga yang semakin penasaran. "Apakah kita juga bisa membaca Al-Quran?" tanya seorang wanita parubaya dengan nada ragu. "Tentu saja," jawab Clara, "Islam adalah ajaran untuk semua umat manusia. Jika kalian ingin tahu lebih banyak, saya bisa membantu kalian untuk mulai mempelajari Al-Quran. Kalian bisa membaca, merenungkan, dan merasakan sendiri apa yang saya rasakan." Dalam beberapa minggu, Clara mulai mengadakan pertemuan kecil di taman gereja. Jemaat yang tertarik datang untuk mendengar lebih banyak. Di bawah naungan pohon tua, Clara membacakan ayat-ayat Al-Quran dan menjelaskan maknanya. Ia melakukannya dengan penuh kasih dan tanpa paksaan. Beberapa jemaat yang awalnya hanya datang karena penasaran mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Kata-kata dalam Al-Quran, yang disampaikan dengan lembut oleh Clara, menyentuh hati mereka. Mereka merasa ada kedamaian dan keindahan dalam ajaran Islam yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Salah satu jemaat yang paling terpengaruh adalah seorang wanita tua bernama Sister Lucia. Ia adalah salah satu orang yang paling dihormati di desa itu. Seorang tokoh agama yang telah mengabdikan hidupnya untuk gereja. Awalnya, Lucia sangat skeptis terhadap Clara. Namun, setelah beberapa kali mendengarkan pembacaan Al-Quran, ia mulai merasakan perubahan dalam hatinya. "Clara," katanya suatu hari setelah pertemuan, "apa yang kamu sampaikan benar-benar membuatku berpikir. Selama ini, aku merasa ada sesuatu yang hilang dalam hidupku. Mungkin ini adalah jawabannya." Clara tersenyum dan meraih tangan Lucia. "Tuhan selalu memberikan petunjuk kepada mereka yang mencarinya dengan hati yang tulus. Sister Lucia, aku hanya pembawa pesan. Semua ini adalah kehendaknya." Lucia mulai membaca Al-Quran dengan bimbingan Clara. Dalam beberapa minggu, ia mengambil keputusan besar dalam hidupnya. Ia mengucapkan 2 kalimat syahadat di depan Clara dan beberapa jemaat lainnya yang telah lebih dulu memeluk Islam. Berita tentang Lucia menyebar dengan cepat. Keputusannya menjadi inspirasi bagi banyak orang di desa itu, bahkan menarik perhatian dari luar desa. Jemaat mulai datang tidak hanya untuk mendengarkan Clara, tetapi juga untuk berbicara dengan Lucia, mencari tahu apa yang membuatnya mengambil langkah besar tersebut. Tidak butuh waktu lama sebelum lebih banyak jemaat mengikuti jejak Clara dan Lucia. Dari 1 orang menjadi 2, dari 2 menjadi belasan. Dalam beberapa bulan, hampir setengah dari jemaat gereja itu memutuskan untuk memeluk Islam. Gereja kecil itu, yang sebelumnya menjadi tempat ibadah umat Kristiani, kini berubah menjadi pusat dakwah Islam yang penuh dengan kehangatan dan kasih sayang. Berita tentang gereja ini menyebar luas.
sampai ke kota-kota besar di Italia. Banyak yang terkejut, bahkan marah, tetapi tidak sedikit yang terinspirasi. Media lokal mulai meliput kisah Clara dan gereja tersebut, menjadikannya simbol dari bagaimana kebenaran dapat menyentuh hati siapa saja, bahkan di tempat yang paling tak terduga sekalipun. Clara, yang dulunya hanya seorang biarawati muda yang dipenuhi keraguan, kini menjadi sosok inspiratif bagi ribuan orang. Dengan ketulusan dan keberanian, ia membuktikan bahwa cahaya Islam dapat menembus segala hambatan dan menyentuh hati siapa saja yang mencari kebenaran. Dan perjalanan Clara pun baru saja dimulai, membawa harapan dan kedamaian kemanapun ia pergi. Kisah Clara mengingatkan kita bahwa perjalanan menuju kebenaran seringkali tidak mudah, namun selalu membawa makna yang mendalam. Clara tidak sekadar menemukan jalan baru, ia membuka pintu bagi orang lain untuk melihat cahaya yang sama. Dalam keberanian dan ketulusan hatinya, kita belajar bahwa mencari kebenaran adalah sebuah perjalanan pribadi yang membutuhkan keteguhan, kerendahan hati, dan kesediaan untuk mendengar. Hidup seringkali memberikan kita tanda-tanda, petunjuk kecil yang bisa membawa kita kepada jawaban yang selama ini kita cari. Namun, apakah kita siap untuk mengenali tanda-tanda itu? Kisah Clara mengajarkan bahwa kebenaran tidak akan pernah memaksa masuk ke dalam hidup kita. Ia hadir dengan lembut, seperti sinar matahari yang menembus celah awan, memberi kita pilihan untuk membuka hati atau menolaknya. Ketika Clara melantunkan ayat-ayat Al-Quran di gereja, ia tidak hanya berbicara dengan suaranya, ia berbicara dengan seluruh perjalanan hidupnya, keraguan yang ia rasakan, pencarian panjang yang ia lalui, dan keyakinan yang akhirnya ia temukan. Pesannya tidak hanya menginspirasi jemaat gereja, tetapi juga mengajarkan kita untuk memiliki keberanian menyuarakan kebenaran, meski di tengah ketidakpastian atau bahkan penolakan. Clara menunjukkan bahwa kebenaran adalah milik semua orang. Ia tidak terbatas pada latar belakang, keyakinan, atau identitas tertentu. Cahaya kebenaran akan selalu mencari hati yang siap menerima, tak peduli dimanapun kita berada atau siapapun kita. Clara, yang memulai perjalanan ini sebagai seorang biarawati muda dengan keraguan dalam hatinya, menjadi bukti nyata bahwa Allah membimbing siapa saja yang sungguh-sungguh mencarinya. Kita mungkin tidak selalu menghadapi situasi seperti Clara, tetapi dalam hidup kita, ada banyak momen kecil yang menguji komitmen kita untuk mencari kebenaran. Saat menghadapi keraguan atau ketidakpastian, jangan pernah takut untuk bertanya, mencari, dan mendalami. Allah telah menjanjikan bahwa siapa saja yang mencarinya dengan tulus akan menemukan jalan menuju cahayanya. Semoga kisah Clara menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus mendekatkan diri kepada Allah, mencari petunjuknya, dan menjalani hidup sesuai dengan jalannya. Mari kita jadikan Clara sebagai pengingat bahwa perubahan dimulai dari satu hati yang terbuka, dan dari satu hati itu, cahaya kebenaran dapat menyebar, menerangi orang-orang di sekitar kita. Akhirnya, mari kita renungkan, sudahkah kita membuka hati kita sepenuhnya kepada kebenaran, dan jika cahaya itu sudah hadir dalam hidup kita, apakah kita sudah berbagi cahaya itu kepada orang lain dengan penuh kasih sayang dan keikhlasan? Semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk terus mencari kebenaran, menerima kebenaran itu dengan tulus, dan menjadi cahaya bagi orang-orang di sekitar kita.